kemarin juga ada tuh di Sandok, Battle of Bird. Iya betul. BOB. BOB Battle of singkatannya Bird, ya, betul-betul. iya. Eagle sama Skylight. Betul, 1 lawan 1 dan ternyata dimenangkan oleh dimenangkan oleh Skylight. Ya betul Kemarin banget. tapi. Kemarin. Hari ini tentunya akan berbeda. Betul banget, dan kita udah bisa melihat di mana dari arah Banyu nampaknya akan coba kedatangan tamu, yaitu dari arah tim Eagle 365 yang baru aja di-mention tadi, di mana Anthem nampaknya udah mulai dijagain juga pergerakannya oleh seorang Banyu. Ya, tapi kalau dilihat dari Eagle ya, dari Banyu juga dia sudah mendapatkan sebuah follow up. Eagle juga sudah mendapatkan sebuah follow up. Ada Leon di bagian belakang. Ini menjadi kondisi yang berimbang 2 lawan 2 dan ini memang drop zone-nya Eagle gitu. Eagle. Yang turunnya seperti ini. Mereka selalu nge-split di early game dan memaksimalkan looting mereka supaya mereka bisa bergerak dengan cepat gitu. Tapi kalau kita lihat di area yang lain ternyata ada Satar dari GD Gits kali ini yang terjebak. Ada satu mobil di sekitar mereka, Dewa United, ada Hands tadi yang lewat. Tapi ternyata masih cukup aman untuk Satarnya sendiri. Yes, betul banget. Nampaknya mungkin ada beberapa tim yang kesulitan ya untuk mencapai ke drop mereka, sama halnya dengan Genesis Dogma. Yang biasa kita tahu turun di area sekitaran Primor, tapi mungkin mereka mencari beberapa spawn vehicle dan ketemu dengan tim Dewa United, tapi untungnya nggak sampai terjadi clash. Ya, mungkin bertemunya karena tadi flag padnya agak sedikit jauh kalau misalkan mereka pengen turun ke arah Primorsk dengan garis pesawat di arah sebelah kanan. Terus drop zone mereka ada di bagian barat, apalagi di barat sebelah kiri bawah. Itu pasti bakal merepotkan sekali dan ini bikin pusing ya. Nggak bisa diem apa lo, tem ya. Dari tadi pindah kanan kiri. Dan akan menjemput rekannya yang lain, ada Katalis yang bakal dijemput oleh Eagle 365. Ini temponya benar-benar lambat banget gitu, berbeda dengan hari kemarin di mana di awal selalu ada early fight yang terjadi. Satu pemain dipulangkan ke arah lobby, tapi kali ini benar-benar temponya super lambat. Mungkin karena mereka ingin memaksimalkan poin mereka dengan 5 game terakhir untuk hari ini. Yes, betul banget. Dan juga nampaknya di area SMB itu nggak akan ada contender lain tentunya, hanya diisi oleh tim Alter Ego. Dan sementara ini masih cukup nyaman, sama halnya dengan NFT juga yang mengambil di area sekitaran Novo. Ya, betul sekali, betul. Dan lihat dari NFT sendiri mereka cukup nyaman untuk melakukan looting. NFT juga sebenarnya menjadi sebuah pertanyaan besar sih dengan performnya mereka yang menurut gua kayak masih naik turun. Saat ini mereka ada di peringkat ke-7 untuk di overall leaderboard dengan 307 poin. Bahkan kalau kita ingat di di Super Weekend kedua kemarin mereka bermain dengan sangat meyakinkan dengan mengumpulkan 141 total poin di Super Weekend yang kedua. Tapi kali ini mereka baru ngehit di angka 64 total poin di Super Weekend yang ketiga. Yes, betul banget. Dan sementara itu kita melihat kembali pergerakan dari arah tim Aura yang cukup nyaman juga looting di area sekitaran Gergopol karena nggak ada kontestan lainnya, karena Onyx Maruzama juga nggak bermain di Super Weekend yang terakhir. Dan dari Eagle juga sedang berotasi melewati jalur di area sekitaran hospital, dan berarti mereka tuh turunnya nggak langsung looting di area mereka biasanya ya Kak Pasta? Betul, ini mereka lebih agak sedikit menyebar dari segi area looting mereka. Mungkin karena tadi mereka nggak terlalu nyaman juga. Dan gue suka yang dipikirkan sama Eagle sih. Mereka keluar dulu dari circle yang pertama, mengambil area Gergopol karena Gergopol tuh kosong banget kan. Betul banget. Bisa ada Onyx soalnya. Iya, bisa diisi bagian Maruzama juga karena kan dua tim nggak ada, berarti benar-benar kosong banget yang Gergopol bagian perumahan dan juga kontainernya tentunya. Yes, betul. Kecuali Gergopol arah apartemen karena masih ada Aura yang bersemayam di sana tentunya. Yes, betul. Dan juga nampak Scarlet Gaming akan kembali bermain di area bagian server karena sempat waktu di hari yang pertama ya Kak. Ini bentar, ini hari pertama yang mana nih? Hari pertama yang Super Weekend. Hari pertama Super Weekend minggu ketiga. Oh, okay. harus lengkap. Karena kadang-kadang bikin pusing Win. Bilang hari pertama, kadang kan kita opening, ini adalah dia hari pertama Super Weekend yang kedua. Hari pertama weekdays minggu yang kedua. Jadi ada selalu kalimat hari pertama gitu. Oh iya, oke diulang ya. Super Weekend minggu yang ketiga di hari yang pertama. Oke, Super Weekend minggu ketiga di hari pertama yang Voin, Skylight, pada Chicken. Iya betul. Karena Scarlet Gaming juga sempat waktu itu turunnya nggak di arah bagian utara, tapi nabrak dari Takai di bagian Milta Powernya. Ya betul, jadi ada beberapa strategi yang memang benar-benar mengejutkan banget. Yang bikin seru mungkin nanti game terakhir. Akan ada tabrak-menabrak untuk beberapa tim yang saling berniat untuk menjatuhkan satu sama lain gitu. Betul, doa baik dan juga doa buruk seperti biasa. Kalau udah game terakhir kayaknya udah gak ada doa baik, doa buruk. Usaha baik dan YOLO sudah. Udah pasti mereka bakal memberikan yang terbaik, cuma dengan cara bermain yang YOLO gitu. Kayak cacing-cacing naga-naga, nothing tulus lah pokoknya. Cacing-cacing naga-naga. Menang alhamdulillah, kalah ya udah lah ya gitu. Betul, yang penting udah berusaha semaksimal mungkin. Betul, yang penting udah berusaha. Pria itu yang dilihat adalah usahanya bukan omongannya. Betul banget.
Kalau omongan gak bisa dipegang, percuma. Percuma. Lagian kan kata-kata gak bisa dipegang. Oh iya, betul. Emang ada orang megang janji? Nggak ada. Janji dibuktikan dengan perbuatan. Asik. Gitu. Laki sejati. Yoi, jangan menebar janji kalau tidak bisa menepatinya. Oke. Kita lihat di sini dari arah Boom Esport nampaknya juga sedang melakukan rotasi berusaha untuk memasuki areanya lebih tajam lagi dan juga lebih dalam lagi untuk mengamankan posisi dari Boom untuk saat ini. Betul, dan NFT sudah mulai keluar dari area looting awal mereka yaitu dari arah Novo. Kali ini sudah menuju ke arah jembatan sebelah kanan dan ini harus berhati-hati. Apakah akan dibegal? Ada dua tim yang punya potensi buat ngebegal NFT. Ada Voin dan juga ada Bigetron. Yes, betul banget. Dan juga dari Voin dan Bigetron sendiri emang juga sempat sering bertemu malah. Sering. Untuk mereka dalam melakukan rotasi, entah itu mereka dalam perebutan vehicle juga. Dan nampaknya dari arah Dewa United pun cukup nyaman. Ada satu compound yang akan coba di-sharing bersama dengan 4 player sekaligus untuk tim Dewa United. Yes, dan tempat yang diambil sama DU juga tempat yang sering dijadikan checkpoint oleh Bonafide, oleh Bigetron, Alter Ego juga suka ngambil tempat ini. Jadi mereka mengamankan tempat ini dengan sangat cepat karena tadi mereka keluar dari Pochinki begitu cepat. Berarti mereka memainkan tempo rotasi, looting mereka. Looting mereka mereka percepat lalu mereka pindah ke kompon itu. Ya betul, karena balik lagi ke momentum ya kan. Mereka udah tahu nih tim-tim lain bergerak dari drop zone masing-masing di menit yang keberapa. Jadi mereka juga harus mengambil sebuah inisiasi untuk memberikan variasi kembali nih di Super Weekend yang terakhir kali ini Kak Pasta. Ya betul sekali. Dan dari Aura yang sudah mulai keluar perlahan-lahan dari arah Gergopol apartemen. Kali ini mereka mengamankan daerah bagian utara dan lihat padat banget di bagian tengah. Rata-rata semua mengambil tengah karena ini diuntungkan banget. Cukup banyak tim yang mengambil area lootingan di tengah-tengah Irengel. Ini yang ngebuat kayaknya semua tim makanya terkesan sekarang cukup aman di posisi mereka saat ini. Yes betul, dan juga nampaknya satu player dari arah tim Eagle 365 sudah mengamankan posisinya terlebih dahulu, mengambil bagian ujung dari bagian ruins dan tentunya akan di follow tapi nampaknya Chisun terkena beberapa tapping and fire dari arah Scarlet Gaming di mana Jersey berusaha untuk mendapatkan satu buah knockdown tapi Chisun untungnya masih bisa mengelak dari peluru panas seorang Jersey. Betul, lihat mainnya Jersey santuy banget bos. Emang paling enak main itu sambil naik kaki udah paling nyaman dah tuh. Yes betul, dan lihat ada rotasi yang beriringan bahkan dibangun oleh kedua tim yang berbeda antara Bonafide dan juga Boom. Tapi compound yang dituju oleh tim Bonafide ternyata sudah diisi terlebih dahulu oleh tim lain dan nampaknya akan coba di-cut rotasinya. Tapi Dewa United masih berusaha untuk memberikan beberapa suppressing fire tentunya ke arah tim Bonafide. Betul, ini yang gue bilang tadi, di mana tempat yang ditempatin DU itu adalah tempat yang suka diambil oleh Bigetron, oleh Bonafide, oleh Alter Ego, bahkan Boom kali ini yang berniat untuk menuju ke arah sana pun agak sedikit ketar-ketir karena dari arah sebelah kiri juga ada Bigetron yang sudah terlebih dahulu melakukan setup dan lihat Tuyul sedikit pusing akan berotasi ke arah mana. Ucu pun dipaksa untuk turun di tempatnya dia saat ini dan Ikiar pun akan memberikan tekanan ke arah Bonafide. Bonafide benar-benar banyak banget tapi ada satu pemain ternyata Bots yang tiba-tiba masuk ke bagian rumah garasi. Steve Boy tumbang dan Hands the Public berada di bagian luar kali ini harus menghadapi 4 King Kong yang mengamuk. Ini tentunya bukan hal yang bagus untuk Hands yang hanya tersisa seorang diri. Granat sudah mulai dimasak, backup dari belakang pun berhasil diamankan ternyata. Uni pun tumbang namun Crazen berhasil mendapatkan 2. Dia berhasil mendapatkan 2. Crazen make the play dan berhasil mendapatkan satu persatu pemain dari tim Bonafide. Last man standing kali ini Nux yang bertahan dan Crazen sudah selesai melakukan healing. 1v1 situation ini yang akan menentukan nasib mereka dan Crazen berhasil meratakan Bonafide menuju ke arah lobby. Dewa United bertahan dengan 4 poin eliminasi. Wow, dan bahkan mereka tidak harus kehilangan satu player pun untuk tim Dewa United. Crazen benar-benar penyelamat untuk tim Dewa United. 3 player dari Bonafide berhasil di take down dengan sempurna oleh seorang Crazen. Gila, nggak nyangka loh. Tadi Hands panik, Uni ke pick off, tiba-tiba Crazen make a play. Dia berhasil memulangkan satu persatu bahkan 1 versus 2. Berhasil dimenangkan oleh seorang Crazen tadi. Dan kita berpindah ke arah lain di mana RRQ dan juga Aura lagi-lagi bertemu di bagian bukit ini. Yes betul, lagi dan lagi perebutan choke point di area sekitaran Bukit Kentang kembali lagi diperebutkan oleh tim-tim lainnya. Nampaknya dari arah No Mercy akan berusaha untuk melakukan healing-healing dan juga boosting-boosting terlebih dahulu. Dan kalau misalkan kita lihat dari RRQ ada pergerakan yang dibangun oleh Mort dan juga Voldemort. Mereka berusaha untuk mundur sedikit, mungkin back off atau mungkin mengambil area yang lebih jelas lagi untuk bisa membuka vision yang lebih luas ke arah tim Aura. Betul sekali, dan Peko kali ini yang sudah semakin mengintip-ngintip lagi karena mereka tidak berada di jarak yang cukup dekat lagi Win. Ada RRQ yang sudah menarik setup mereka sedikit lebih ke belakang lagi dan ini dia.
dari Skylights yang sudah mulai bergerak juga. Mereka mengambil cekungan dewa yang dulunya sering diamankan oleh Bigetron. Yes, betul. Dan juga nampaknya dari Livescape, Takai, dan bahkan Dewa United. Mereka udah mengamankan beberapa kempong yang akan coba di-secure dan juga melakukan defensif tentunya. Dan nampaknya dari arah Kean pun menerima beberapa tappingan fire yang diberikan dari arah tim Dewa United. Dan seandainya Kean ter-knockout, ini posisinya masih bisa banget untuk di-revive dari rekan-rekan satu tim dari arah tim Takai. Betul, Takai ternyata mengamankan daerah sebelah kanan ya. Masih cukup dekat dengan DU dan agak sedikit berdekatan juga dengan Bigetron. Ini sebenarnya 3 angle yang bisa saling ngelok gitu antara Bigetron, DU dan juga Takai. Untuk satu tim lagi mungkin bisa punya area, cuma jangan di tengah-tengah kayak Bonafide tadi. Dan menurut gua agak wajar kenapa tadi DU bisa memenangkan fight-nya ke arah tim Bonafide. Karena Bonafide juga dibikin galau. Mereka pengen ngambil tempat ini udah ditempatin sama DU, mereka pengen ke arah kiri udah diambil sama BTR. Mereka mau ngambil high ground atas takutnya kepotong sama Takai. Yes, betul. Dan juga nampaknya dari arah Elimination Fit itu udah ada tim-tim lain juga yang berperang satu sama lain, itu dari arah Zone dan juga Eagle 365 yang ternyata mereka fight di area sekitaran Pochinki. DU udah pindah dan ini dia kesempatan untuk kedua tim berusaha untuk menguasai area di sekitaran Pochinki. Nampaknya dari arah Zone berhasil bisa mendapatkan satu buah elimination point dari arah tim Eagle 365. Betul sekali, dan Circle ternyata menuju ke bagian farm. Dengan lihat bagian utaranya itu benar-benar ramai banget. Bahkan drone kali ini tumbang, ada Daibot yang memberikan spray secara komit dari arah belakang. Satu tumbang dari tim NFT drone yang akan menjadi pecahan poin pertama untuk GD Gits. Yes, betul, dan langsung aja dikonfirm menjadi sebuah elimination point. Dan nampaknya dari arah Flippy akan coba nge-flank ke bagian kanan di mana ada dari seorang Satar. Bisa aja memberikan suppressing fire dan ini dia suppressing fire diberikan oleh seorang Satar. Tapi barrelnya masih belum bisa menyentuh pemain dari arah tim NFT. Betul. Ini kayaknya kedua tim akan komit dalam melakukan fight, di mana Satar pun akan menggerakkan baginya kembali. Namun ada tembakan dari tim NFT, ada Flippy menembak dari belakang, masih belum bisa memberikan damage yang begitu dalam. Dan harusnya Satar akan selamat. Dan tempo akankah menurun di area ini? Ada Zone Esports yang datang di belakangnya GD Gits. Sebuah mimpi buruk karena GD Gits juga sedang dalam proses kejar-kejaran poin untuk ke PMGC. Yes, betul banget. Dan juga nampaknya ada lemparan utility yang akan coba dibangun oleh tim Zone Esports untuk bisa menghalau visionnya di bagian depan. Dan sementara itu ada flank yang dibangun oleh seorang Banyu, seorang diri, dan tentunya akan di follow up pergerakannya oleh seorang FJ. Terlebih dahulu mengamankan satu buah bagi untuk bisa berotasi ataupun repositioning, mencari angle yang lebih tepat lagi untuk bisa ngelok ke arah tim-tim yang sedang menghantui posisi dari arah Zone Esports. Yes, betul. Kali ini 2 poin eliminasi sudah diamankan oleh Zone Esports. Sementara Mineral kali ini yang sudah melakukan setup smoke akan bergerak lagi untuk menuju ke titik berikutnya. Daibot dibiarkan begitu saja, mungkin masih bisa diselamatkan oleh seorang Satar. Yes, mungkin betul. tapi kayaknya bisa deh. Bisa. Nggak bakal ketembak dari sebelah kanan karena ada tambahan smoke juga yang di pop up oleh seorang Satar. Daibot harusnya masih bisa diselamatkan kecuali Flakido-nya balik lagi untuk melempar granat ke arah ini. Oke, dan Rata bisa di-revive dengan sempurna dan juga untungnya di arah bagian belakang bisa kita lihat ada Nichil yang akan memberikan backup fire apabila Genesis Dogma akan terus di-suppress playernya oleh tim-tim lain. Sementara itu dari arah lainnya Kato udah mulai menargetkan locknya ke arah tim victim sedang berotasi. Rocky pun terlihat dengan vehicle-nya tapi belum ada peluru peras yang juga akan dilontarkan dari arah tim Livescape. Betul, ini kayaknya gimana gitu ya. Kita ngelihat tempo yang cepat terus tiba-tiba sekarang temponya agak sedikit lambat lagi. Semua tim bener-bener nunggu zona yang keempat. Dan zona keempat sudah terlihat dari arahnya harusnya ini ke bawah lagi. Belum kelihatan untuk medium map ataupun di arah big mapnya yang belum dibuka kembali. Dan dari Zone Esports yang masih bertahan, mereka harus bergerak kurang lebih 290 meter untuk masuk ke dalam zona yang keempat. NFT pun langsung berotasi tapi mereka bakal melewati 2 tim sekaligus. Dan booms, ternyata tadi yang sudah dipulangkan. Dan ternyata lagi nih gue harus ucapin dari Zone Esports. Satu pemain mereka tumbang dan Flykido memberikan beberapa tapping fire-nya menuju ke arah Alter Ego. Flippy juga bakal tembak kali ini. Ada peluru yang connect tapi masih belum bisa mendapatkan sebuah knockout. Yes, betul. Masih ada peluru yang bisa shot tapi lihat dari Wabones akan langsung menabrak kempau dari arah tim Alter Ego. Dan ini dia Poker lihat akan memberikan beberapa suppressing fire dan knockout lagi player dari arah tim NFT. Dan ternyata boom berhasil bisa mendapatkan satu player dari arah NFT dan juga Flippy akhirnya berhasil bisa di-cut rotasinya oleh tim Alter Ego. Wow, itu rotasi yang YOLO banget. Kayaknya udah bingung banget ya tadi. Flippy mau bergerak ke arah mana lagi karena daerahnya udah cukup ramai banget. Ada tembakan dari Zone, tapi Zone juga mendapat tembakan dari arah belakang. Ternyata Eagle 365 punya kontrol area yang begitu luas. Tidak hanya Eagle, bahkan ada Bigetron di sekitar Zone Esports.
Ini bener-bener tim yang lagi panas di sosial media juga. Kali ini mereka bakal bertemu juga dan Aura kali ini yang bergerak pelanan pasti. Mereka belum mendapatkan tempat di dalam zona. Masih bermain-main dan mencari posisi untuk masuk ke dalam zona. Yes, nah ini benar-benar massive rotation terjadi di mana-mana. Tim-tim saling bertabrakan satu sama lain dan lihat bahkan pergerakan dari Eagle 365 diikuti oleh pergerakan dari arah Zone Esport dan juga Alter Ego dan mereka lihat bahkan belum bisa memberikan beberapa suppressive fire ke arah tim Zone Esport dan kita bisa lihat turun dari baginya akan coba nembakin ke arah tim Eagle 365 tapi ada counter spray juga yang akan coba dibangun dari arah tim Eagle 365 dan Banyu lihat gak bisa berbuat banyak untuk saat ini Kapasta. Betul. Wah gila Satar like a boss. Lewat di tengah-tengah. Wah 2 mobil coy. Edan ini GD 3 mobil. Buset udah kayak jalan tol itu ya. Semua lewat bablas gitu aja tapi Daibot ternyata tertangkap oleh seorang Banyu. Tidak dibiarkan lewat lagi dan kali ini dari GD. Mereka harus menghadapi Eagle 365 yang sudah mendapatkan sebuah shake kecil. Cukup dekat dengan GD Git. Satar. Kali ini dengan proningnya smoke setup cukup tebal. Ada 3, 4, 5, 6, 8 setup smoke yang ada di sekitar GD dan juga Eagle. Yes, benar-benar menutupi vision dari arah kedua tim tentunya. Dan lihat granat dari seorang Nation Connect. Berhasil bisa mendapatkan satu buah knockdown tadi karena tim Eagle 365 dan lihat dari Satar. Lihat granat balasan yang kedua kalinya dari seorang Nation Connect lagi dan lagi karena tim Eagle 365. Oke, granat ketiga bakal dilempar. 2 pemain terknockout salah satunya kali ini masih melakukan proning. Akan diintip di dalam hanya ada 1 through the smoke dari seorang Satar. Hitmarknya masih belum connect dan masih dicari di mana keberadaan dari pemain-pemain Eagle kali ini. Bahkan dari Void juga akan memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan distraction dari arah seberang jalan. Yes, betul dan nampaknya Satar dari arah lainnya berhasil bisa di track down. Ternyata kita lihat dari arah bagian lainnya. Livescape juga harus kebobolan playernya 2 knockout tapi lihat ada lemparan smoke juga dari arah Nichil untuk bisa memberikan beberapa backup ke arah Satar tapi nggak bisa lagi karena Satar juga harus dipulangkan ke arah lobby. Betul. GD bener-bener bonyok kali ini dengan rotasi like a boss yang mereka lakukan. Ternyata akhirnya mereka bonyok setelah mereka mendapatkan 2 knockout ke arah Eagle. Void benar-benar tahu momentum ini bagus untuk mereka menjadi third party dan mereka lakukan itu dengan sangat-sangat maksimal. Setup dari Void juga begitu meluas kali ini, bahkan dari seorang Licin yang sudah berada di bagian atap ini benar-benar punya vision yang benar-benar luas untuk tim Voidnya sendiri. Yes, dan kita bisa lihat animasi utility yang dilontarkan dari arah tim Dewa United untuk bisa memporak-porandakan posisi dari Aura dan lihat trading knock terjadi antara Dewa United dan juga Aura dan bahkan Grenade Eliminator berhasil bisa disapu bersih oleh Juni dan ada beberapa pop-up utility terlebih dahulu yang dilontarkan dari kedua tim untuk bisa menghalau visionnya dari berbagai angle yang berbeda. Betul, Uni pun sedang tumbang kali ini di mana Dewa United sudah mendapatkan tekanan yang lagi-lagi datang dari tim lain. RRQ sudah mulai mendekat dengan kondisi pemain mereka yang masih belum di revive, bahkan masih harus mengatasi push yang dilakukan oleh tim Aura juga. Dan kali ini ada retake position di mana tempatnya Eagle 365 tadi masih belum di retake, ternyata ini shake yang berbeda. Gue kira shake yang sama dengan tempatnya Eagle tadi. Yes, betul, dan juga ada rotasi yang coba dibangun oleh tim Aura ternyata gak bisa karena terlihat juga angle-nya dari berbagai arah. Bigetron dengan nyamannya berhasil bisa mendapatkan 1 demi 1 corner elimination dan bahkan Aura gak bisa bertahan. Livescape pun tidak bisa bertahan, harus puas di posisi yang ke-13. Betul, ini udah chaos banget untuk circle yang kelima. Hanya ada beberapa tim yang diuntungkan dari circle yang kelima. 20 menit game sudah berjalan, bahkan dari victim ada Rocky yang sudah tersungkur lemas karena blue zone dan wow! 1 pick yang sangat dalam berhasil membuat Yuhai terjatuh. Yes, betul banget, dan lihat dari arah belakang ada rotasi juga yang akan coba dibangun oleh tim Dewa United tapi Alter Ego nampaknya juga sedikit kelimpungan. Jalur rotasi mana yang lebih aman, tapi ngomong-ngomong lebih aman gak ada posisi yang aman untuk tim Dewa United karena Bigetron berhasil bisa mendapatkan 1 demi 1 knockdown dan bahkan ada lemparan utility dari seorang Luxi dengan 2 granatnya ke arah bagian depan. Betul. Langsung dipulangkan ke arah lobby. Dewa United menghilang dari game yang pertama, bahkan Bigetron kali ini mereka sudah mendapatkan 10 poin eliminasi. Luxi masih memberikan tappingnya menuju ke arah RRQ, sedang melakukan rotasi dan Peko baru aja touchdown. Langsung di spray down oleh seorang Luxi. Sudah mengontrol jalur masuk dari RRQ dan Mort kali ini akan sedikit mendekat menuju ke arah Ryzen. Ryzen masih bersembunyi di balik smoke tapi ada granat yang sudah mulai dimasak oleh seorang Peko. Lemparan jauh melambung tinggi ke udara, apakah bakal mendapatkan 1
satu knockout karena Bigetron. Masih belum bisa ternyata, masih cukup jauh jarak dari Bigetron. Dan kali ini akan ada pertempuran di pinggir zona. Granat yang begitu matang berhasil mendapatkan Ryzen Water Nades dari pemain-pemain yang ada di pinggir zona ini. Tadi Alter Ego berhasil mendapatkan satu pemain dari Bigetron. Luxi langsung memberikan follow up yang menuju ke depan sana, tapi ternyata Ryzen sudah tidak bisa diselamatkan. Kembali kembali tumbang dengan kondisi RRQ pun akan menurunkan tempo mereka. Tapi through the smoke dan front shoot yang begitu perfect dari Renalre hampir mendapatkan satu pemain lagi dari tim Bigetron. Ya, sementara itu dari arah Zuxi akan coba ngelirik ke bagian lower ground di mana ada RRQ yang sedang bersembunyi begitu nyaman di balik smoke yang udah mereka set up. Tapi ada bakaran dari seorang Renalre berhasil bisa mendapatkan satu knockdown lagi ke arah Bigetron. Yuhai harus knockdown, tapi lihat hitmark yang terlihat dari arah Ken akan coba dilampungkan satu buah granat Koneka ke arah tim RRQ. Asa menjadi target seorang Ken untuk saat ini dan meletup hampir aja menumbangkan seorang Asa. Betul, tapi hampir tidaklah cukup. Ini fight sudah mulai chaos, tinggal 10 tim yang tersisa. Lihat, hanya Boom dengan kondisi yang paling prima bersama dengan Skylet dengan 4 pemain mereka. Takai harus merevive kalau mereka ingin menjadi tim yang prima juga bersama dengan 2 tim lainnya lagi. Tapi through the grass tadi dari seorang Ken mendapatkan satu pemain dari RRQ. Ya, spreading shot yang dilakukan oleh seorang Ken sukses mendapatkan satu buah knockdown dan bahkan RRQ juga semakin terhimpit posisinya. Dan melihat dari arah bagian luar lainnya Yuhaibe akan coba mendapatkan satu buah knockdown dan itu RRQ. Lihat satu demi satu player tertumbang dan bahkan harus puas di eliminasi yang ke-10. Sementara itu Yuhai lagi-lagi harus kembali ter-knockout juga dari segi position yang diarahkan ke arah tim Boom. Betul, Boom benar-benar bisa memotong rotasi dari Bigetron dan juga dari RRQ. Mereka benar-benar bonyok, tidak dibiarkan lewat oleh Boom Esport. Kali ini mereka sudah mendapatkan 5 poin eliminasi dengan kondisi tim mereka yang masih utuh. Mungkin aja mereka bisa menahan pergerakan dari Alter Ego juga yang masih berdekatan dengan Boom Esport. Di atas mereka ada tim Takai, Voin yang sudah sedikit mengambil bagian di tengah-tengah pertempuran tersebut. Tapi satu pemain mereka tumbang. Ada granat tadi dari Genfos yang begitu tepat sasaran. Yes, betul banget. Dan juga nampaknya ada tapping menggunakan M4 dari seorang Smith berusaha untuk mendapatkan hitmark ke arah tim Takai yang sedang berusaha untuk revive satu rekan yang ter-knockout hingga saat ini. Dan dari Swavel ada satu buah broken shake yang dijadikan tempat perlindungan untuk bisa membuka angle vision yang lebih luas lagi. Dan lihat begitu banyak tim yang berada di tempat yang terbuka dan ada lemparan granat dari arah Boom berusaha untuk mendapatkan satu buah knockdown ke arah tim victim. Tapi Genfos masih bisa menghindari granat dan justru granatnya connect ke arah tim Scarlet Gaming. Yes, dan Boom Esport kali ini melontarkan granatnya ke arah tim Takai dan Hades pun tumbang. Granat yang benar-benar on point, menambah satu pundi poin eliminasi lagi untuk Boom Esport. Tinggal di finishing saja dan selesai. 1 poin lagi masuk, 7 poin eliminasi. Through the smoke lagi menuju ke arah tim Takai. Menembak ke arah mobil, nggak kelihatan orang, mobil pun jadi. Ya betul, dan juga nampaknya ada lemparan utility yang masih disisa dipunyai oleh seorang Boom. Akan coba mendapatkan satu buah knockdown ke arah tim Takai, tapi Takai crash. Tidak bisa diselamatkan, akan coba dibangkitkankah di sini, akan coba dipegang oleh seorang Ken dan akan coba di-revive. Tapi di arah lainnya lihat dari arah Harvest berhasil bisa mendapatkan satu buah knockdown tadi ke arah tim Boom, di mana Ken harus ter-knockout hingga saat ini posisinya. Yes, dan dari Boom Esport 9 poin eliminasi. Mereka sudah memandang ke arah Voin. Tapi kalau mereka mau tabrak Voin, mereka harus mendapatkan Genfosnya terlebih dahulu. Ada granat yang dilemparkan, splash damage masuk, 50% HP dari Genfos pun hilang. Dan Boom kali ini mereka harus melakukan revive karena ada Ken yang sedang ter-knockout. Sementara Genfos tidak ingin bergerak dengan terlalu banyak gerakan. Tembak ke arah baginya akan meledak, harus segera mundur dan ledakannya pun lagi-lagi hanya sebatas splash damage, belum mampu untuk memulangkan Genfos ke arah lobby. Tapi lihat pergerakan dari Boom benar-benar berhati-hati kali ini. Menembak langsung berhasil mendapatkan satu, aimbotnya tumbang dengan sangat cepat. Kali ini Boom akan kembali maju ke depan sana, akan melewati ke arah Genfos kah? Dan ternyata Genfos pun sudah tidak bisa bertahan lagi. Victim dipulangkan ke lobby. Wow, dan dari Bigetron Red Alien Ryzen berhasil bisa mengantongi 10 total elimination point Kak Pasta. Itu banyak banget poin eliminasinya. Tapi lihat dari seorang Harvest yang benar-benar menjaga, tapi ada granat yang dilempar. Tapi itu ternyata sebuah molotov, bukan sebuah granat. Harvest cukup dekat dengan molotov ya, dan dia masih bertahan sejauh ini. Tidak terkena DPS dari molotovnya. Dan Harvest masih bertahan, sementara Voker bakal fokus ke arah depan. Satu pemain dari Boom sedang tumbang kali ini. Dan Ponbit akan memarkirkan kendaraan yang lebih rapi lagi. Ada 4 tim yang tersisa, Boom, Voin, NFT, dan juga Skylet. Ya, sementara satu rekan yang berusaha untuk revive, satu rekan ter-knockout dari arah Boom. Sementara itu kita lihat dari arah Ken dan juga dari arah Voker berusaha untuk memberikan beberapa backup fire. Tapi justru ada satu
satu buah blind spot yang tidak disadari posisinya oleh dari arah tim Boom. Sementara itu Spavel masih bisa bersembunyi dengan begitu nyamannya di balik satu buah broken shake-nya Kapasta. Oke, Invoker bergerak perlahan-lahan sudah melihat Harvest dan Harvest bahkan yang terlebih dahulu mendapatkan satu, namun ternyata ada third party di sebelah kanan dari Scarlet Gaming berhasil mendapatkan satu pemain tadi dipulangkan ke lobby sehingga kali ini hanya tinggal 3 tim yang tersisa, bahkan menyisakan 2 tim saja karena Scarlet sudah dipulangkan ke arah lobby. Tapi ini bukan jumlah yang berimbang, 3 lawan 1. Utilities sudah mulai dilempar, ada Sun Granat tadi dilempar berarti karena Spavel harus menghadapi mantannya sendiri. Tembakan langsung dari 3 pemain dan winner chicken dinner berhasil diamankan oleh Boom Esports di game yang pertama. Yes, betul banget, dan total perolehan poin elimination yang berhasil bisa didapatkan oleh tim Boom itu ada 14 total elimination.